Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengar di dalam. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Rajuddin Sagala, ini bata Islam. Masya Allah, orang Batak kalau udah masuk Islam gigih sekali dengan Islamnya. Salah satunya abang senior saya, Bang Dr. Aslim Sihotan, masuk Islam waktu kuliah, dan seluruh keluarganya masuk Islam, bapak ibunya, adik-adiknya semua masuk Islam, dan sampai sekarang menjadi tiang donatur bagi umat Islam di Sumatera Utara. Ini Adinda Rajuddin Sagala ini mau maju anggota DPR ya? Dipilih lah dia, ya nggak? Yang paling rusak kota Medan. Orang Islam di Medan 70%. Tapi anggota DPR Medan ini 50 orang Islam, 48 bukan Islam. Selisih 2 aja. Kemana aja kalian, bedogol kali kalian. Kasih apa aja kalian pilih. Kasih 100.000 belok. Sontoloyo. Bisa 70% orang Islam di Medan, anggota DPR-nya itu 50 orang Islam, 48 bukan. Tidak adil, tidak proporsional. Tidak proporsional bahasa Inggrisnya. Harusnya yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit, kan begitu. Di daerah dia jangan harap. Di Tapanuli Utara jangan harap orang Islam dapat 40%. 10 aja hajab. Dan itu proporsional. Adil itu dalam Islam beda dengan adil cara PKI. PKI pun di mana-mana kan bilang adil juga, ya enggak? Keadilan rakyat, keadilan. Adil PKI, tahu PKI? Komunis. Beda dengan adilnya Islam. Yang paling tahu arti adil itu orang Islam. Karena adil itu bahasa Arab. Betul? Nggak ada bahasa Indonesianya adil. Carilah padanan kata yang sama artinya dengan adil dalam bahasa Indonesia. Nggak jumpa. Makanya Pancasila itu 43% bahasa Arab. 2 kali disebut adil. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dan adil itu bahasa Arab. Yang membawa adil ke Indonesia ini orang Islam. Sebelum orang Islam datang ke Indonesia, Nusantara ini nggak kenal adil. Mereka kenalnya pat-pat gulipat. Siapa cepat dia dapat. Nggak ada. Adil itu orang Islam yang bawa. Buktinya apa? Kata-katanya nggak ada. Jumpa orang Batak. Pak Sagala, siang dia doamu. Pak, aku siang tak peduli doamu. Segala do margaku. Do bahasa Bataknya adil. Bahasa Bataknya adil on. Adil. Adil. Ada bilang tagor. Tigor. Nggak sama dengan adil. Tigor itu artinya baik. Baik bukan adil. Jumpa orang Jawa. Kowe sapa jenengmu? Joko. Asal di Solo. Cara Jawine adil itu apa? Bahasa Jawine adil. Bahasa Jawine adil itu ya adil. Nggak ada bahasa Jawanya adil. Orang Karo. Kaikin merganu, aku perangin angin kena aku asal ku tabuluh. Kalak Karo kan, asli aku kalak Karo. Kaikin bahasa Karo na adil, bahasa Karo na adil, adil. Kalau bahasanya nggak ada, pasti bendanya tak ada. Kalau bendanya ada, bahasanya mesti ada. Walaupun kita nggak pernah jumpa, misalnya naga. Siapa pernah jumpa naga? Tak ada kita jumpa naga. Tapi naga pasti ada. Karena ada bahasanya. Bahasa Indonesianya naga, betul. Bahasa Bataknya ulok nagodangi. Ulok nagodangi, ya enggak? Bahasa Jawanya ulonogo. Bahasa Cinanya liong atau lung. Bahasa Inggrisnya dragon. Kalau ada bahasanya mesti ada bendanya, betul. Walaupun kita nggak pernah jumpa. Kentut, kan ada itu. Siapa yang pernah lihat kentut? Ada. Ada. Mesti ada kentut, karena ada bahasanya kentut. Orang Minang bilang kantui. Orang Jawa bilang entut. Kalau ada bahasanya berarti ada bendanya. Walau kita nggak pernah jumpa, paham? Adil itu cuma ada dari bahasa Arab. 700 lebih bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Papua sana. Nggak ada satupun yang sama artinya dengan adil. Berarti yang paling mengerti adil itu mesti orang Islam. PKI mau coba-coba menjalankan keadilan. Ya pakai cara PKI. Adil itu sama rata sama rasa. Adil itu sama rata sama rasa. Gila ini. Cina nggak sampai 1%. Orang Islam 90%. Pribumi yang lainnya 9%. 1% yang kurang Cina. Bisa sama dapatnya. Gila. Adil itu. Kepala atok kau adil. Kita ini diracun, digoblokin, dibodoh-bodohin kita 73 tahun merdeka. Presidennya kan tetap orang Islam. Iya, tapi Islam yang kayak mana? Ngucap nama Tuhan aja salah. Lah kalau kata ilahi. Islam yang kayak mana? Lumayan Rajudin Sagala, biarpun orang Batak fasih baca Quran, ya enggak? Adil cara Islam beda dengan adil cara PKI. PKI itu adil sama rata sama rasa. Justru kalau sama rata sama rasa tidak adil. Betul? Ada orang bininya 2. Yang bini pertama anaknya 5. Istri kedua gadis, belum punya anak. Dikasih belanja, bini pertama 5 juta. Bini kedua 5 juta. Sama apa enggak? Sama, adil apa enggak? Enggak adil. Sama itu tidak adil. Sama itu tidak adil. Orang Islam 88,7%. Dapat APBN negara ini misalnya dikasih sama orang Islam 10 triliun. Terus Cina dapat 10 triliun. Terus Kristen dapat 10 triliun. Terus Buddha dapat 10 triliun. Hindu juga, Konghucu juga. Sama apa enggak? Adil? Enggak. Saya mau bikin kopi. Ini adil cara Islam. Dengan adil cara PKI. Kalau sama rata sama rasa, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas. Aduklah minum kalau nggak terbeliak mata tuh. Itu adil PKI, paham? Kalau adil Islam proporsional, yang banyak ya banyak, yang dikit ya dikit. Airnya segelas, dia yang perlu banyak, kopinya 1 sendok,
gulanya 1,5 sendok. Tak sama kan? Aduk, minum, jelas lebih enak. Udah paham adil cara Islam, udah paham? Sekarang mau adil cara PKI atau mau adil cara Islam? Dan ini disembunyikan ini. Kalau ada penceramah atau tokoh masyarakat yang mencerdaskan umat, mereka bencinya bukan main. Mereka akan bilang radikal, anti kebinekaan, menebar kebencian. Kepala tuh. Kita ini cinta NKRI, betul? Nggak pernah kami penceramah ini mengajak memberontak lawan negara. Pernah? Nggak pernah. Cuman kita minta hak kita. Salah apa betul? Hak kita kok, betul? Ini kadang-kadang ini kata radikal. Saya nomor 5 radikal se-Indonesia. Begini gantengnya saya. Radikal nomor 5. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak pernah aku berontak. Pegawai negeri 30 tahun, betul? Tapi inilah bencinya mereka. Karena mereka maunya itu kalau ceramah, mari kita jaga sholat, mari kita jaga puasa. Kalau milih siapa aja boleh. Bodoh kita dibikinnya. Sementara dia nggak pernah milih yang lain. Di Tapanuli sampai kiamat, bupatinya pasti orang Nasrani. Karena dia yang sana banyak, betul? Di Bali pasti sampai kiamat gubernurnya orang Bali. Karena dia banyak di sana, 85%. Wajar apa enggak? Wajar. Apa kita protes? Enggak. Giliran kita banyak dia mau masuk. Kalau enggak nyoblos dia radikal. Kemarin di ILC kan, ciri-ciri radikal enggak memilih orang lain agama, menolak orang lain agama itu radikal. Enak aja kau. Kepada tokoh-tokoh masyarakat saya ucapkan terima kasih hari ini datang. Kepada pemerintah, ada Kapolsek, ada camat mungkin, ada lurah, kepala lingkungan hadir. Semoga Allah merahmati kamu semua, Anda semua. Bapak, ibu-ibu dan generasi muda yang dimuliakan Allah SWT. Khususnya Front Pembela Islam. Saya kemana-mana dikawal sama FPI itu, Masya Allah. Padahal saya bukan ulama FPI, saya Majelis Ulama Indonesia, saya wakil sekjen 2 periode, dipilih di Munas, tidak dari mewakili Muhammadiyah, bukan pula mewakili NU. Jadi saya ini mewakili Matlaul Anwar, nggak dikenal pun, dari Jawa Barat sana. Matlaul Anwar berdiri tahun 1916, Muhammadiyah 1912. NU dan Al-Wasliyah berdiri 1926. Yang memerdekakan Indonesia ini ormas-ormas Islam semua. Yang nasionalis itu sedikit, Budi Utomo. Itu Budi Utomo mengejek-ngejek Islam. Nggak suka mereka dengan Islam. Tapi mereka dikatakan itulah organisasi pertama. Bukan. Organisasi pertama adalah Jamiatul Khairat. Didirikan oleh para habaib, orang-orang ulama-ulama Arab di Tanah Abang tahun 1901. 1905 baru Budi Utomo berdiri. Jadi duluan Islam dan orang Arab yang memikirkan bagaimana anak-anak Indonesia ini pintar dan merdeka. Bung Karno belajar di situ. Sama Habib Kuitang di situ, ngaji di situ. Bagaimana memerdekakan Indonesia? Para habaib bilang, kita harus cerdaskan rakyat. Kalau pakai senjata rebut kekuasaan, orangnya bodoh-bodoh, yang kerja tetap orang asing. Kita merdeka, dokter nggak ada orang Indonesia, dokternya tetap orang asing. Yang jadi pilot orang asing juga, yang jadi dosen orang asing juga, karena kita bodoh-bodoh. Baru Bung Karno terbuka, oh iya kalau dia bikin PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Penceramah-penceramah ini mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ada orang-orang yang rakus bintama
Dia mau berkuasa ngerampok harta negara ini untuk kepentingan golongannya. Orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa dimusuhi. Kalau perlu diracun, mampus saja sekalian katanya. Memang gak suka dia. Sekarang ini Arab dibenci. Padahal Arab lah pertama kali membuat organisasi untuk memerdekakan Indonesia. Baru Syarikat Islam berdiri 1905. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Baru 1911 berdiri Muhammadiyah. 1912 dibuat akte notarisnya. Matlaul Anwar 1916. 1926 NU dengan Al-Wasliyah. 1934 Al-Ittihadiyah. Persatuan Ulama Seluruh Aceh 1934. Baru berdiri Persis di Bandung 1930 berapa? Satu mungkin. Berdiri lagi Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat. Berdiri Nahdlatul Wathon di Lombok, NTB. Berdiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan Al-Irsyad itu sudah punya 33 cabang di seluruh Indonesia ketika Bung Karno belajar di Masjid Tanah Abang, Masjid Al-Makmur. Baru dia tahu ternyata wilayah Indonesia ini adalah wilayah yang bekas dijajah Belanda, dan di situ sudah ada cabang-cabang Islam. Organisasi-organisasi yang sudah ada. Nah, ini yang perlu kita ketahui sekarang. Ketika Indonesia merdeka, tidak bisa Indonesia menjadi negara kalau tidak diakui negara lain. Kita sudah merdeka 17 Agustus diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta. Nggak laku proklamasi itu kalau tidak ada negara lain yang mengakui. Dan yang mengakui itu 7 negara pertama, negara Arab semua. Saudi Arabia, Mesir nomor 1, Mesir. Saudi Arabia, Jordania, Libanon, Yaman, Irak. Ini negara pertama yang mengakui, Libya satu lagi, yang mengakui Indonesia merdeka. 7 negara pertama, negara Arab. Amerika mana mau, Eropa nggak mau, apalagi Cina. Ya, lu orang merdeka lu, sekali. Saya tidak rasis, bukan anti Cina saya. Orang saya anak Cina kok. Apa kalian nggak lihat mata saya sipit? Cuman ini sejarah, tidak bisa diubah dan tidak bisa dibohongi. Paham? Yang memerdekakan Indonesia ini pertama kali diakui oleh dunia negara-negara Arab. Kok sekarang benci sama Arab? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi Arab kenapa rupanya? Nggak boleh orang Islam jadi Arab. Ya harus jadi Indonesia. Maksudmu apa? Habis sholat pakai celana pendek gitu? Kenapa Islam harus pakai jubah serban? Ya kalau pakai jubah serban kenapa rupanya? Orang yang pakai jas saja kita nggak protes kok, betul nggak? Yang pakai jas tuh pakaian penjajah Belanda, ya nggak? Nggak pernah kita bilang jadilah Islam, jangan jadi penjajah. Nggak ada kita bilang begitu. Kok kau bikin ribut kau? Sekarang yang bikin ribut orang Islam apa mereka? Terus yang salah orang Islam. Kan jahat kali otaknya itu, PKI otaknya. Saya nggak nuduh PKI, tapi akal cara berpikirnya cara PKI tau. Orang pakai jas kita nggak pernah protes, kok kita pakai jubah dia protes. Pakai jubah ini ada di Quran. Ada di Quran. Ya Bani Adam, surah Al-A'raf ayat 26. Hei laki-laki anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yang pertama, yuwari sauatikum, sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojon. Tertutup lutut sampai pusat, nggak usah pakai baju. Sholat sah apa enggak? Sah enggak? Sah. Tapi kan coba sempat di Masjid Umar bin Khattab hari Jumat besok pakai celana jojon semua. Sama khotib-khotibnya celana jojon. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Tapi sah. Ada pakaian yang kedua, warisha, pakaian eksekutif.
Risa. Kalau orang Jawa pakai sarung batik, pakai belangkon. Kalau orang Melayu pakai teluk belanga. Kalau orang Padang samo, teluk belango. Kalau orang Cina pakai baju koko. Kalau orang Barat pakai jas. Itu risa. Silakan pakai. Yang ketiga walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang terbaik. This is the best. Kalau bahasa Inggrisnya, this is the best one. Ini yang paling bagus. Itu. Mana buktinya pakaian jubah serban ini, pakaian takwa ini paling baik? Bayangkan kalau saya jam 2 malam pergi ke diskotik pakai begini. Apa yang terjadi? Yang di dalam tuh keluar semua. Ada setan. Berarti kan ini pakaian takwa, nggak bisa dicampur dengan yang batil, betul? Kalau saya pakai jubah serban lewat anak gadis, saya semprit. Kalau orang Medan bilang di perli. Adek, adek, nengok perempuan tuh. Apa katanya? Hormatilah pakaianmu itu, Pak Haji. Betul? Dan itu ada ditulis di Quran. Kok benci sama jubah serban? Sudah banyak saya baca di akun sosial itu. Sekarang kebudayaan kita sudah tergusur dengan kebudayaan impor. Perempuan-perempuan sudah pakai jilbab, pakai cadar semua. Lama-lama budaya kita hangus semua. Kan kurang ajar. Ini kan PKI ini. PKI nggak? Diadu dombanya Islam dengan budaya. Pakaian perempuan itu wajib dalam Quran ditulis, betul? Kok diadu-adunya sama budaya? Budaya selama tidak melanggar akidah dan syariat, kita tetap jalankan, betul? Dia kalau melanggar syariat, nampak rambutnya pakai sunting. Kalau di Jawa kan pakai tusuk konde. Sini mana ada tusuk konde, sini ada tusuk sate. Pakai sunting dulu bangga kali. Itu kakak saya kalau udah ada acara pakai bajunya panjang sih, bajunya panjang, baju kurung, tapi rambutnya disanggul kasih sunting. Kalau agama perempuan rambutnya wajib ditutup. Sekarang milih budaya tetap mempertahankan sunting atau ditukar pakai jilbab. Nah ini agama, tiba-tiba dia adu domba. Siapa pakai jilbab berarti anti budaya. Nah kan balik lagi kita bilang kepala atuknya itu ya kan. Dan ini sudah terjadi tahu. Agama itu diadu domba dengan budaya. Sehingga presiden kita, pembesar kita sekarang setiap ada acara pakai baju budaya. Seolah-olah kalau yang pakai jubah, pakai cadar atau pakai kerudung bukan bangsa Indonesia, anti kebudayaan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kan luar biasa racun yang ditanamkan, perpecahan yang dilakukan di Indonesia ini. Soal budaya saya tetap berbudaya. Budaya Jawa saya pelajari. Lebih pandai saya nembang Jawa daripada orang Jawa. Hah. Kalau saya nyanyi Jawa macam Jawa betul saya. Opo kowe pancen ra kelingan jaman nje biyen ya Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Pandainya saya budaya Melayu. Oh, budaya Melayu berkerak lah, juara se-Sumatera saya nyanyi Melayu. Belum ada tandingnya sampai sekarang pun. Jangan dibilang kalau udah jadi ustadz, jadi orang beragama, menjalankan sunnah, terus dibilang anti budaya. Enggak. Siapa bilang anti budaya? Cuman budaya kita saring. Kalau cocok dengan agama kita jalankan, nggak cocok kita tukar, betul? Boleh nggak? Boleh. Budaya itu kan budi tambah daya. Budi tambah daya. Budi luhur, daya kekuatan. Kekuatan satu suku bangsa untuk tetap hidup, eksis sampai hari kiamat. Itu disebut budidaya, budaya, paham? Berhentikan menghina orang beragama dengan ukuran budaya. Sebab budaya tidak pernah bertentangan dengan agama. Betul?
Ketika Wali Songo mengislamkan tanah Jawa pakai jubah serban. Satu aja yang pakai baju Jawa, Sunan Kalijogo, yang lain jubah serban semua. Betul? Hasilnya hampir 100% orang Jawa Islam. Ngerti? Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa kita orang Islam ini sekarang memang betul kata Adinda Rajudin, nantilah, aku kasihnya waktu itu. Nah, bahwasanya kita mau dijauhkan dari Quran, padahal Quran itu petunjuk hidupnya orang Islam. Betul? Mulai dari cara makan, cara minum, cara tidur, cara berpakaian, cara berumah tangga, sampai cara mati, sampai cara setelah mati. 100% harus ikut syariat Islam menurut agama, dan itu dijamin Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin. Saya pakai jubah serban, negara menjamin. Kita mau hidup cara Islam, negara menjamin. Justru siapa yang melarang itu berarti anti Undang-Undang Dasar 1945. Kita jangan takut, Bang. Kita dijamin Undang-Undang Dasar 45. Milih pemimpin ada di Quran, pilih orang Islam. Diancam. Berarti kan dia yang anti Pancasila Undang Dasar 45. Ya kan? Kita memilih pemimpin orang Islam yang soleh dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Kok tiba-tiba kita memilih pemimpin Islam, wah, menebar kebencian. Berarti kan PKI cara pikirnya itu, betul nggak? Mau menang sendiri. Saya nggak nuduh orang PKI. Ada orang tidak PKI tapi cara pikirnya PKI. Paham? Ada orang Islam tapi cara pikirnya cara PKI. Agama dipinggirkan, nafsunya didulukan. Bahaya itu. Makan aja diatur di Quran. Makan bukan wajib makan, bukan sholat. Kalau sholat wajib. Makan itu tidak, mubahnya makan diatur di Quran. Ya ayuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ard, makanlah yang ada di dunia. Kalian kalau mau makan, makan yang ada di bumi ini aja. Jangan mimpi mau makan yang di planet Jupiter. Cemana pergi ke sana? Gatot Kaca lah bisa ke sana. Jangan mimpi mau makan di bumi yang lain. Ada bumi lain? Ada 7 bumi. Berapa? 7 bumi. Quran yang bilang. Kita nggak tahu aja, Quran udah tamat baru kaget. Ternyata bumi itu ada 7. Yang kita punya ini 1. Di langit masih ada 6. Sudah dapat 1. Udah 2. Tinggal 5 lagi belum dapat. Nah, yang 1 tuh udah dapat. Tapi jangan mimpi mau makan yang di sana. Sana ada juga sayur, rumput, ada semua, air semua ada, udara ada. Tapi mau ke sana tuh perlu perjalanan 1 miliar tahun cahaya. Kalau kita bisa punya pesawat Star Trek yang sekali loncat kecepatan cahaya 300.000 km per detik, punya pesawat itu mau pergi ke sana perlu 1 miliar tahun. Ada yang umurnya sampai 1 miliar? Ada. 50 tahun aja udah stroke. Maka diatur sama Allah, kalau mau makan, makan yang ada di dunia. Kulu mimma fil ardi, yang di dunia aja kau makan, jangan di bumi yang lain. Apa ada yang mau pindah sana? Ada. Siapa? Rinto Harahap. Dicobanya pindah. Dikarang dia lagu. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Ku cari dunia yang baru. Untuk apa ku di sini? Berhasil pindah, sampai mati gak berhasil. Orang udah dibilang Allah makan yang ada di bumi. Tapi lagu ini bagus, syair keduanya itu cocok dengan situasi sekarang. Syair keduanya mau dengar?
Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini? Kalau membela agama diteken-teken, diancam-ancam, coret dari saya tuh ceramah di BUMN tuh 20 tahun di Jakarta. Begitu kejadian Ahok kalah, dicoret. Ini Tengku Zulkarnain radikal, coret. Membela agama, coret. Menghina agama, tenang-tenang saja. Coba Sukmawati menghina agama. Sarikonde ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Apalagi kidung ibu Indonesia lebih baik daripada azanmu. Ditangkap. Udah diadukan polisi SP3. Memanglah Victor Laiskodat mau membunuh orang-orang Islam. Sekarang menghalalkan minuman keras di NTT. Didukung oleh Kapoldanya Raja Erisman, orang Melayu pula tuh. Sontoloyo. Alasannya apa? Minuman keras ini kalau tidak dikelola oleh pemerintah nanti akan geliar. Oplosan-oplosan bikin mati, bikin mabuk. Rupanya kalau dibikin pabrik gak bikin mati, gak bikin mabuk. Langsung jadi sirup gitu. Gitu. Ini kan bicara bodoh. Ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan ormas atau kebijaksanaan pribadi-pribadi personal yang melanggar agama. Betul? Nggak boleh. Kok malah dilegalkan? Ini melanggar Undang-Undang Dasar 45. Agama mana yang membolehkan mabuk? Ada? Ada? Nggak ada. Berarti ini kan pola pikir PKI, ya kan? Saya tidak tuduh dia PKI, tapi pola pikirnya pola pikir PKI ngelawan agama. Coba tunjukkan satu aja agama yang membolehkan mabuk. Nggak ada. Kristen nggak boleh. Di dalam kitab imamat orang Levi, minum minuman keras haram, makan babi haram. Di mana ada kitab suci yang minumlah tua itu supaya sehat badanmu, gitu ada? Aneh ini, aneh. Nah sekarang kita kepingin mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia yang konsekuen dengan ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama. Salah apa betul? Betul. Harusnya nggak boleh ada rumah pelacuran, karena rumah pelacuran melanggar pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Agama mana yang boleh melacur? Agama mana? Kalau tak enak kau sama bini kau, mainkan bini orang. Ada? Agama mana yang bilang begitu? Nggak ada. Tiba-tiba ada rumah pelacuran, ditutup apa enggak? Yang nutup satu orang aja baru, gubernur. Begitu dia jadi gubernur, selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Tutup itu Alexis. Tempat pelacuran paling mewah. Masa hotel, kamarnya nggak sampai 200, hasil duitnya 1 tahun 30 miliar. Ngapain aja di situ? Coba, ngapain aja di situ dia? Tutup, mau bilang apa? Sekarang yang di Pondok Indah, tempat termewah Jakarta, tutup. Itu baru 1 gubernur. Bagaimana kalau 34 gubernur kayak gitu semua? Hebat nggak? Itu kan baru gubernur. Bagaimana kalau presidennya begitu? Paten nggak? 17 April 2019. Pas. Makanya kita orang Islam yang paling konsisten. Tidak ada rumah pelacuran milik Hajjah Nur Hayati, ada? Ada? Tempat perjudian milik Haji Hussein, ada? Ada? Warung tua milik Haji Zainuddin, ada? Zainuddin Ngaciro. Nggak ada. Siapa yang punya itu semua?
Tahu lah kita Aliong, ya kan? Aceng, ya kan? Lim Taiko, ya kan? Oh, rasis Cina, nggak usah cerita kau. Itu kenyataan, betul? Berarti kan mereka tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, betul? Terus kita mau menjalankannya secara religius, secara murni dan konsekuen. Kok kita dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, anti persatuan, penebar kebencian. Macam negara nenek moyang kalian aja kalian bikin ini Indonesia ini. Dia punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sini udah paham? Paham? Ini saya ceramah agama apa politik sih? Selain makan itu, selain yang ada di bumi, halalan thayyibah, halal lagi baik diatur. Nggak boleh makan kampret, kampret dimakan. Orang Islam makan kampret, kodok dimakan, macam tak ada makanan lain. Kodok-kodok boleh dimakan. Kodok-kodok. Kalau kodok tak boleh dimakan, betul? Kodok-kodok enak itu. Orang Indonesia ini memang cerdas. Waktu pisangnya bagus masaknya digoreng, dimakan pakai pulut. Sarapan pagi pisang raja. Udah terlalu masak kalau digoreng, tak enak lagi, banyak minyaknya, ya kan? Dibikin godok-godok, campur tepung sedikit, kasih kelapa. Memang kalau cerdas Indonesia, cerdasnya cuma makan saja. Kita harus cerdas dalam bidang politik juga, paham? Ini yang paling sadar sekarang emak-emak. Laki-lakinya belum, bapak-bapaknya belum, emak-emak, the power of emak-emak. Wow, kalau emak-emak tak terlawan kita. Bapak-bapaknya aja yang masih. Mudah-mudahan dengan ceramah pagi ini bapak-bapak pun sadar, ya enggak? Pentingnya memilih pemimpin yang soleh, betul nggak? Yang memperjuangkan agama, betul? Bukan yang merusak agama. Bayangkan 73 tahun merdeka, 72 tahun merdeka, 6 kali ganti presiden. Belum pernah ada presiden yang manggil pembaca Quran ke istana negara lagu Jawa. Bung Karno Raden, betul? Pak Harto menantu pangeran, Kanjeng Haryo Pangeran Sumo Haryomo. Itu mertua Pak Harto. Habibie ibunya dari Keraton Solo, bapaknya Raja Bugis. Nggak pernah mereka jadi presiden manggil pembaca Quran lagu Jawa. Gus Dur orang Jawa asli dari Jombang. Siapa lagi gantinya? Ibu Megawati, anak Raden Bung Karno, orang Jawa asli. Gantinya lagi SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, orang Jawa asli dari Pacitan, 10 tahun jadi presiden. Nggak ada yang berani manggil pembaca Quran lagu Jawa. Betul? Yang ini berani. Karena pemikirannya tadi itu, budaya harus nomor 1, agama harus nomor 2. Ini yang bahaya itu. Pembaca Qurannya orang Medan pula, dari Namo Rambe sana, IAIN sini, dia jadi dosen IAIN di Jogja, dibantinya lagu Jawa. Masuklah pembacaan Al-Quran pada malam hari ini akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan langgam lagu Nusantara. Nusantara, saya teringat Kus Plus 6 lagu Nusantaranya. Di Nusantara yang indah, rumahku tik tik digiding, aku harus tahu. Emak ini Nusantara ini, ya enggak? Sekali keluar pakai jas. Iya, jas itu penjajah Belanda, betul. Kalau Nusantara pakai belangkon, pakai sarung batik, pakai teluk belanga. Kalau dari Papua pakai koteka, ya enggak? Nusantara apa pakai jas? Itu aja udah salah. Begitu baca Quran baru saya tahu, oh Nusantara itu lagunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada aku situ ku lempar kursi nih. Kan nggak berotak ini, nggak ada otaknya. Quran itu bahasa Arab, betul? Ditulis di Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya
la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Quran ini kami turunkan dalam bahasa Arab agar kau pakai akalmu. Pakai akalmu. Quran bahasa Arab kok lagunya bukan lagu Arab. Sedangkan kebudayaan aja sontoloyo kalau nggak pas, nggak matching. Mesti pas. Lagu Minang misalnya. Itu enak kalau cengkoknya cengkok Minang. Betul? Saya contohkan satu. Bersedap. Hujan, jikalau hujan, hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Enak kan? Bayangkan lagu Minang logatnya cengkoknya cengkok Batak. Hujan, oh gak dilempar orang dia. Coba, enak gak? Hujan, zikalah hujan, oh gak dilempar orang dia. Jadi soal budaya pun otaknya rusak, ya enggak? Soal budaya aja otaknya rusak. Bagaimana dia mau cerita agama mengalahkan ulama-ulama se-Indonesia sedunia ini yang sepakat kalau baca Quran lagu Arab. Seluruh dunia sepakat. Mau dilawannya. Gila nggak? Orang begini mau 2 periode. Maaflah dulu Wak, ya nggak? Kalau sholawat Nabi lagu Jawa boleh. Karena tidak ada tajwidnya, betul. Sholawat boleh. Misalnya At-tahiyah wassalama. Digantinya lagu Jawa. At-tahiyat wassalaman. Boleh. Jainuddin ngaciro. Boleh. Karena sholawat. Jainuddin ngaciro. Orang nanya ngacir ngendi mbah? Ya karepmu. Arab ngacir nang Cina monggo. Arab ngacir nang kampungmu monggo. Ini sholawat Nabi pakai lagu Jawa boleh. Kalau Quran pakai lagu Jawa bagaimana? Nanti orang Sulawesi pakai lagu Angin Mamiri. Angin mamiri kus pasang, alam nasrah laka sodrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Orang Batak nggak mau kalah. Sinanggar tulo, sinanggar tulo, tulo, tulo. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun, ampun. Begini kau bikin agamaku ya. Terus kalau kita marah wajar nggak? Wajar. Datang mereka adem, harus adem. Pencerahan tuh harus adem. Ceramahlah yang membuat sejuk. Kau kalau mau adem masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Saya udah ceramah begini seringnya, seluruh Indonesia udah ceramah begini. Satu kata pun belum keluar dari mulutnya. Maafkan saya. Saya memang tak tahu agama. Takkan saya buat lagi Tengku Zulkarnain. Kan enak ya. Ini kata maaf tuh tak pernah keluar sekalipun dari mulutnya. Orang yang tidak pernah minta maaf, walaupun mukanya culun, itu sebetulnya sombong itu, tahu? Saya aja sama anak saya minta maaf sering saya. Maafkan Bu ya anakku. Kemarin Buya janji pulang cepat. Ternyata macet di jalan, nggak bisa pulang cepat. Maaf ya nak ya. Nggak apa-apa Buya katanya. Apa sih salahnya minta maaf? Sekarang kutanya, pernah nggak mengucapkan maaf? Kalau orang yang tidak pernah mengucapkan maaf, kita pun tiada maaf baginya. Betul? Mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu membeku. Tiada maaf bagimu. 17 April kami buktikan. Hampir.
Nah, dari segi apapun harus ikut agama. Mau makan, mau minum, mau berpakaian, betul. Mau tidur, mau berumah tangga, betul. Mau mati, mau agama. Udah sakaratul maut. Di senter sama dokter matanya, udah nggak kedip. Ditampar, cubit, nggak respon. Kata dokter, Pak, istri bapak sudah koma. Loh, koma itu maksudnya apa dokter? Hampir titik. Hampir titik. Maksud dokter, ya sebentar lagi istri bapak jiun. Apa jiun? Game over. Langsung dibisikkannya ke telinga istrinya, la ilaha illallah. Karena Nabi katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa ngucap la ilaha illallah di akhir kalam wajib masuk surga. La ilaha illallah. Dokter tuh protes, udahlah Pak, percuma. Kuping nggak dengar, nggak respon, mata udah nggak kedip. Percuma bapak la ilaha illallah, la ilallah, nggak ada manfaat. Kata bapak ini dokter Islam. Oh PKI ya. Rasulullah bilang lakinu mautaku, ajarkan la ilaha illallah. Pak dokter bilang percuma, berarti dokter membantah Rasul. Lebih pandai dokter dari Rasul, ngaku Islam pula. Banyak Islam PKI sekarang begitu. Copolah pikirnya PKI. Kartu anggota PKI nggak ada, orang PKI udah bubar. Ucapkan la ilaha illallah. Udah mati, kubur cara Islam. Udah mati dia masih bawa agama. Apalagi masih hidup. 4 fardu kifayah untuk mayat. Pertama, wajib dimandikan. Betul. Memandikannya harus cara Rasul, pakai air mutlak, suci lagi mensucikan. Nggak boleh ditukar. Saudara-saudara, saya adalah direktur utama PT Pertamina. Ibu saya meninggal pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Gila kau. Bawa agama, betul. Walaupun air murah, pakai air, betul. Dikapankan. Kapankannya apa? 3 lapis. Kain kapan wajib dikapankan 3 lapis. Sunat warna putih. Haram pakai sutra. Mubazir, walaupun kaya nggak boleh pakai sutra. Katun. Warnanya boleh macam-macam, terserah. Tapi yang terbaik putih. Kata Nabi, putih kesukaan Allah. Hadis Turmidi. Pakailah baju putih, putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih, karena putih kesukaan Allah. Jadi kalau saya pakai baju putih 24 jam, mahabbah, Allah cinta. Tidur Allah cinta, ke kamar mandi Allah cinta. Putihnya itu Allah cinta. Jadi saya pakai baju putih aja, mana ada baju lain. 7 baju saya semua putih. Luar dalam putih semua. Karena saya mau setiap saat ada cinta dari Allah. Betul? Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh. Haram rupanya? Tidak. Cuman yang suka PDIP. Apa untungnya? Ya nggak? Ada untungnya? Nah, tapi kalau putih kesukaan Allah. Udah paham itu agama? Paham? Boleh dikapankan baju lain, warna lain boleh. Tapi siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Bapak umur berapa? 76. Kurasa nggak lama lagi game lah Bapak. Ya mungkin. Kalau Bapak mati kami mandikan. Mesti wajib. Kami kapankan wajib. Warnanya Pak, karena Bapak pendukung kotak-kotak. Jadi kami akan kapankan pakai kain kotak-kotak. Lah yang mbok jangan. Boleh kok Pak, iya tapi jangan. Yang paling afdol putih kok. Giliran hidup nggak mau kau yang paling afdol. Giliran mati kau mau yang paling afdol. Coba. Nggak beraninya dia mati pakai kotak-kotak. Kan boleh, cuman malaikat kan geram. Tengok malaikat, oh alah, kotak-kotak kau yang. Paham? Disolatkan wajib, kan agama, betul. Mensolatkannya cara Rasul, nggak boleh cara kita. Ada cerita Abu Nawas, mati sholat dia jadi imam, dibantinya rukuk sujud. Orang protes, Abu Nawas, sholat jenazah mana ada rukuk sujud, 4 takbir cukup.
Ku tengok dosanya banyak kali. Tak tembus kalau nggak pakai ruku. Bukan maumu agama ini, mau Allah dan Rasul. Bukan maumu, bukan mau kita agama ini. Paham? Yang terakhir dikuburkan, mesti cara Nabi, miring ngadap kiblat. Nggak boleh ditukar, saudara-saudara. Berhubung manusia sudah banyak, kuburan sudah sempit, tanah terbatas. Mulai besok yang mati akan kami kuburkan berdiri saja. Mau? Mau? Apalagi kalau sempat udah nggak ada tanah kuburan yang mati, besok kita bakar aja, tabur laut. Ada orang India gitu, kawan saya ngelucu-ngelucu. Orang Islam kalau mati itu dia orang bungkus rapat-rapat pakai kain macam lepat, bungkus macam lepat, tanam malaikat tanya man robuka, nggak boleh jawab, pukul. Orang Kristen kalau mati pakai jas. Ini orang keling yang ngomong. Duh, kalau itu kan, itu orang kalau mati pakai jas. Orang Kristen pakai jas, masukkan dalam peti paku. Malaikat tanya man robuka, nggak boleh jawab, pukul. Kalau kita orang India aman, mati bakar. Abu tabur laut. Malaikat tanya, ombak bawa pinggir. Malaikat ke pinggir tanya, ombak bawa tengah. Agama bukan maumu, paham? Hidup cara agama, mati cara agama. Milih pemimpin cara agama. Nah, saya mau kita pilih DPR yang soleh saja, paham? Dari partai-partai yang membela Islam, yang tidak terlibat membela penista agama, yang tidak mengatakan agama itu sama saja. Ada yang ngaku Islam, tapi DPR RI-nya kalau ngomong di TV ada rekamannya itu. Semua agama itu sama saja. Semua agama sama saja. Kalau agama sama saja, saya pernah ditantang itu, datang ke kantor saya. Itu agama sama saja. Seperti lautan, dia bikin lautan. Ini samudra. Ada sungai Islam, sungai Kristen, sungai Katolik, sungai Buddha, sungai Hindu, sungai Konghucu. Waktu masih di daratan semua namanya sungai beda-beda. Tapi setelah masuk laut semuanya sama. Jadi agama di dunia beda-beda. Nanti kalau udah sampai akhirat sama semua. Hebat kan logikanya itu? Macam mana membantahnya itu? Saya bilang begini, kalau memang begitu kita enak nih. Kenapa enak? Kita tukar-tukar aja. Mulai tanggal 1 besok sama kita masuk Kristen, dibaptis di gereja. Bulan depannya kita masuk Katolik. Bulan depannya kita jadi pendeta Buddha, gondol. Oh, mitoba. Bulan depannya lagi kita jadi Konghucu. Dia bilang, oh enggak mesti begitu. Kau bilang sama. Syukur-syukur mati pas agama lain. Oh, enggak mesti begitu. Berarti kau enggak yakin dengan apa yang kau bilang. Kalau memang sama, tukar-tukar dong. Betul enggak? Ini dekat hari Natal masuk Kristen, kita banyak dapat hadiah, ya enggak? Minimal telur lah, ya enggak? Ini kan akal-akalan aja. Ternyata begitu ditantang enggak berani. Mulutnya jahat. Munafikun kalau bahasa Arabnya. Lain di mulut, lain di... Dia bilang mulutnya sama, hatinya enggak. Lebih bagus kayak kita. Buka kulit tanpa isi, ya enggak? Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak enggak, 1000 kali ku tak ingin. Betul? Kita terang-terangan. Kalau padi, katakan padi. Biar aku tidak tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Agar aku tidak ternanti-nanti. Itu orang Melayu, ya enggak? Sekarang budaya kita itu sudah ada sebetulnya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Udah ada. Tapi itu mau dibilang, oh tidak berbudaya. Justru Islam itu tidak bertentangan dengan budaya Melayu. Karena budaya Melayu itu disesuaikan kepada agama Islam. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sampai sini aja ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaat. Terakhir, alaikum bil jamaah. Kamu itu harus bersatu. Secara politik, secara agama kamu bersatu, berjamaah. Sholat berjamaah. Betul. Mati pun kita kalau bisa diurus oleh jemaah. Jangan sendiri-sendiri.
Hidup cara agama, mati cara agama, dan kita berjemaah secara politik, berjemaah kita pasti menang 88,7%. Menang apa enggak? Dan yang terakhir secara ekonomi, orang Islam miskin-miskin, betul, tapi banyak. Banyak apa sedikit? 230 juta rakyat Indonesia Islam. 32 juta lagi kongsi-kongsi agama lain. 262 juta rakyat Indonesia. Yang 88,7% ini, yang 230 juta ini miskin-miskin memang rata-rata. Tapi kalau bersatu hebat. Negara sebetulnya berutang budi dengan orang Islam. Saya beri contoh. Seandainya makan kita sebulan ini, minum, makan segala macam 500 ribu lah sebulan. Murah kan? Berarti kan satu hari 30 ribu. Cukup itu? Kata anggota PDI cukup. 50 ribu bisa 3 hari katanya. Makanan monyet. Mana ada? Saya pergi ke warung, saya beli mangga 2 kilo udah 50 ribu. 50 ribu mangga 2 kilo, cuman bisa makan mangga 50 ribu. Katanya 50 ribu bisa makan semua. Udah ada daging, udah ada ini. Ya, ontoloyo kau. Kalau makan ayam bisa, beli jagung 50 ribu tahan 3 hari. Tapi begitulah penipu-penipu hari ini, pendusta-pendusta hari ini memegang kekuasaan. Kalau 500 ribu sebulan satu orang Islam, 230 juta rakyat Indonesia, itu sebulan kita telah menyumbang uang untuk negara ini 115 triliun. 500 ribu satu orang, 500 ribu satu orang, 230 juta bagi separuh, 115 triliun. Sebulan orang Islam belanja. Beli nasi, beli piring, beli Pepsodent, beli minyak goreng. Hebat ini Islam ini sebetulnya, 115 triliun sebulan, setahun. Tapi orang Islam nggak sadar hari ini belanja sama siapa-siapa. Coba kalau setiap orang Islam hanya belanja sama tetangganya. 115 triliun berputar di tengah-tengah tetangganya. Biar yang impor orang Cina, biar pabrik milik Cina, tapi beli di bawah sama orang Islam, sama tetangga, paham? 115 triliun. Bukan dikit duit segitu. Kita ini ditipu beli telur. Ke mall beli telur 2.000 sebutir. Kalau di sebelah rumah tempat si Udin 2.300. Mahalan mana bu? Sama si Udin 2.300. Di mall 2.000 mana lebih mahal? Udin tidak, lebih mahal di mall. Ke mall pakai ongkos. Parkir bayar, betul. Pulang duitnya 300 perak nggak ada duit, 300 nggak ada. Diambil sama dia 300 kali 1.000 orang, 300 ribu sehari dari mencuri uang balik aja. Uang kembalian aja dia cekek 300 ribu sehari. Kalau 1.000 orang Islam belanja situ. Kalau sama si Udin 2.300 nggak pakai ongkos. Goreng nasi dia. Begitu selesai goreng nasi buka kulkas, ya habis telur. Buka jendela, Den telur 3. Lari-lari anak si Udin, ini om, kita goreng. Udah habis makan kenyang-kenyang, baru datang ke situ sambil pergi kerja, berhenti sebentar. Berapa 3 butir telur, Din? 2.300 kali 3 lah bang, 6.900. Tak ada duit rupanya, Din. Udah kapan-kapan aja. Itu hebatnya sama si Udin. Coba kita pergi ke mall, punya anggota, dikasihnya kartu anggota. Udah belanja. Begitu belanja kita 10.000 beli telur, beli minyak. Tahu-tahu yang nerima anak kita, anak kandung kita, kasirnya, kasir. Kau nak di sini? Iya pak, aku kan kerja sini pak. Kebetulan nak, kau kan anakku. Iya, aku nggak bawa duit. Hitung utang aja. Oh nggak bisa pak. Loh kau kan anakku, aku bapakmu. Biarpun bapak anak, bapak sama bapak nggak bisa di sini pak. Ini punya Aliong, nggak bisa utang pak. Gila kau, aku udah 20 tahun langganan di sini. Sebelum kau lahir aku udah belanja sini. Pakai kartu anggota lagi, nggak laku pak. Nggak bisa bapak utang. Kalau gitu bagus sama si Udin. Udin telur 3. Tapi kan kita nggak paham. Kita ini ditipu betul. Mulai besok belanja sama orang Islam aja, sama tetangga saja. Oke? Siap. Begitu baru senang hatiku. Ini Tengku Zulkarnain anti Cina? Enggak. Aku orang Cina kok. Kan Cina udah punya pabrik, betul nggak? Yang menjual masa dia semua. Masa semua mau dirampoknya? Pabrik dia punya. Ya kan? Pabrik CPO dia punya. Kebunnya dia punya 5 juta hektar.
Bikin CPO minyak CPO-nya dia punya. Dari CPO mau bikin minyak goreng dia punya juga pabriknya. Udah jadi minyak goreng mau dijual harus dibungkus plastik. Bukan dia beli plastik orang, plastiknya pabriknya dia punya juga. Udah masuk plastik harus dimasukkan kardus. Bukan dia beli kardus orang, pabrik kardusnya dia punya lagi. Mau diangkat pakai logistik, bukan dia sewa logistik orang, dia bikin lagi perusahaan logistik dia punya juga. Sampai kota mau dijual di mall, bukan dia numpang di mall orang, mallnya dia punya juga. Mall cuma bisa di kota, masuk kampung nggak boleh. Dia bikin maret masuk kampung. Semuanya dirampoknya dari kebun sampai tai-tainya sama dia semua. Terus kita dapat apa? Utang pun tak boleh. 20 tahun langganan sama dia. Apa manfaatnya dia untuk negara ini? Ada manfaatnya untuk rakyat? Mesti diberhentikan ini. Caranya alaikum bil jamaah. Kamu bersatu semua. 10 tahun insya Allah orang Islam akan jadi orang-orang kaya. Amin. Begitu, ngerti? Sampai di sini aja. Nggak ada pertanyaan. Sudah jam 7, lapar. Istri saya udah masak nih. Pas istri saya di Medan juga. Kalau dia udah masak sedap. Sebelum bubar. Kami Forum Umat Islam Sumatera Utara telah mengambil alih sebuah masjid yang sudah direslah oleh pemerintah milik PTPN 9, dulu PTPN 9 sekarang PTPN 2, diambil oleh seorang pengembang Cina. Tanahnya diambil Jalan Pancing, masjidnya diambilnya juga. Padahal menurut aturan reslah masjid dan rumah sekolah tidak boleh diambil alih. Diambilnya. Orang-orang Islam Sumatera Utara melawan. Akhirnya dikembalikannya sama kita. Tapi masjid udah hancur. Udah ditimbunnya sampai separuh pintu. Mau masuk pun kepala awak terantuk sama pintu. Pakai tangga lagi ke bawah. Sekarang udah diratakan, sudah dibuat tiangnya, dan hari ini sudah selesai di beton atasnya. Tiang lantai 1 sudah di beton. Nah, tinggal meneruskannya. Nanti 21 hari dibuka bambunya, sudah bisa dipakai bawahnya karena keramik sudah ada yang nyumbang. Sudah bisa dipakai. Alhamdulillah. Tapi masjid ini kita mau bangun 3 tingkat. Sudah masuk duit sekitar 1 miliar. Saya mau kita semua hari ini sebelum bubar membantu masjid ini. Ketuanya Abdullah bin Abdurrahim, adik dari Bang Imad, tokoh Islam kita yang ada di ITB Bandung. Tapi sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Saya gantinya. Sekarang saya ketuanya. Yang mau ngasih banyak silakan langsung ke sana, Jalan Pancing arah ke IKIP Unimed. Sebelah kiri itu ada gedung kemarin tempat musabaqah tilawatil Quran. Sebelah kanannya itu ada masjid. Sudah selesai tiang ininya lantai atasnya ini di beton. Nyumbang semua. Kalau yang mau banyak datang sana, mau ngasih semen kah, mau ngasih besi atau mau ngasih duit ke sana langsung, sudah ada bendahara yang menunggu di sana. Yang hari ini di sini keluarkan duit. Kalau kebanyakan boleh ambil balik. Masuk 50, keluar baliknya 30 silakan. Masuk 100 kebanyakan pulang 70 silakan. Asal jangan masuk 50 kurang 100. Jangan ada yang nggak nyumbang. Karena kalau udah selesai masjid itu kami tak minta lagi. Masjid itu akan menjadi monumen perjuangan umat Islam melawan kezaliman, di mana tanah negara diambil oleh pengembang Cina, masjidnya dirampoknya. Nah, kita sudah ambil, nanti kan jadi monumen. Inilah masjid yang berhasil diambil. Paham? Mau berjuang? Keluarkan duitnya, insya Allah sekarang. Jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala